Udah hadir semuanya nih? Udah ada semua? Yang sholat udah pada balik lagi? Halo? Tes tes. Ada? Coba kalau ada bilang ada semua. Ada Kak. Kalau Kak. ada, oke mantap. Oke, kita langsung aja masuk ke materi ya untuk mempersingkat waktu. Kemarin kita udah belajar mengenai 3 pembahasan AJP. Nah sekarang kita move on ke materi baru, yaitu materi neraca lajur. Ini dia materinya. Bisa kelihatan ya. Bisa ada yang join. Kita mulai dari pengertian terlebih dahulu. Karena sesuatu hal yang baru kita harus kenali dulu asal usulnya, kemudian apa itu neraca lajur, dan bagaimana nanti cara penerapannya atau pengerjaannya. Nah, yang pertama di sini pengertian. Oh ya, satu lagi. Nanti kalau misalkan ada yang ingin bertanya, langsung aja cut obrolan saya ya, biar nggak lupa pertanyaannya. Untuk malam ini kita langsung aja tanya jawab. Nggak ada sesi tanya jawab di akhir. Jadi ketika ada pertanyaan langsung aja tanyakan, oke? Oke nggak? Oke. Oke, sip. Kita mulai aja. Neraca lajur atau kertas kerja atau sering kita sebut dengan worksheet bahasa Inggrisnya, merupakan suatu dokumen akuntansi yang dibuat setelah pembuatan jurnal penyesuaian dan terbentuk dari multi kolom, antara kolom satu dengan kolom lainnya itu berdempetan. Jadi tidak ada tabel satu persatu. Di dalam neraca lajur itu perpaduan dari antar tabel. Jadi tabel menjadi tabel, disatukan menjadi sebuah tabel. Ada tabel apa aja sih di dalam neraca lajur? Nah, yang pertama ada tabel untuk kolom neraca saldo. Jadi ada neraca saldo itu kan debit, ada kredit juga. Di situ ada neraca saldo yang pertama. Yang kedua ada AJP, ada kolom untuk AJP atau penyesuaian, jurnal penyesuaian. Dan yang ketiga nanti ada neraca saldo setelah disesuaikan. Yang keempat kolom laba rugi, dan yang terakhir kolom neraca. Untuk lebih jelasnya nanti kita lihat di contoh tabelnya ya. Saya jelaskan terlebih dahulu bahwa perbedaan antara neraca saldo sebelum penyesuaian dengan neraca saldo setelah penyesuaian itu adalah angkanya yang berbeda. Kenapa? Karena terjadi sebuah penambahan dan pengurangan saldo ketika neraca saldo awal dipertemukan dengan jurnal penyesuaian. Karena sifatnya apa? Sifatnya AJP itu untuk mencari saldo sebenarnya. Dari apa? Dari neraca saldo yang awal. Kenapa kok harus dicari saldo sebenarnya? Karena setiap akhir bulan, karena akuntansi perusahaan itu menggunakan basis akrual, maka setiap akhir bulannya pasti ada penyesuaian. Kenapa? Balik lagi, basis akrual itu seluruh transaksi pakai uang ataupun tidak, atau bisa dibilang pertukaran uang dan penerimaan manfaatnya itu ada perbedaan waktu. Jadi disitulah diperlukannya sebuah penyesuaian. Dan pada akhirnya nanti ada saldo yang harus dicari juga setiap akhir periode akuntansinya. Seperti itu. Itulah korelasi antara neraca saldo awal dengan neraca saldo
setelah disesuaikan. Yang kedua, tujuan dari neraca lajur nih. Pastinya neraca lajur itu sifatnya opsional. Jadi boleh ada, boleh tidak di dalam siklus akuntansi. Kenapa opsional? Karena tidak memakai neraca lajur pun kita bisa menggunakan buku besar sebagai pengganti neraca lajur. Kalau ada neraca lajur berarti kita tidak usah memposting AJP ke buku besar. Boleh iya, boleh enggak. Ya. Jadi ada dua pilihan. Ketika kita menggunakan neraca lajur, prosesnya itu seperti ini. Setelah kita bikin neraca saldo, ya, neraca saldo yang awal, lalu kita susun AJP. Kalau pakai neraca lajur berarti langsung aja loncat ke neraca lajur. Kalau tidak pakai neraca lajur, kita dari neraca saldo kemudian ke AJP. Nah, AJP tersebut angka-angkanya harus dikembalikan lagi, harus disusun lagi ke buku besar. Untuk apa? Untuk nanti menyusun neraca saldo setelah disesuaikan. Seperti itu. Pada intinya, neraca lajur itu memudahkan. Jadi lebih baik memakai neraca lajur untuk proses penyusunan laporan keuangan. Yang kedua, sarana menggolongkan dan meringkas informasi neraca saldo. Ya, betul, jelas. Karena kalau kita langsung melihat di buku besar kan itu panjang ya, buku besar itu tabelnya banyak dan angkanya pun banyak sekali gitu. Apalagi transaksinya banyak, otomatis angka yang akan kita lihat semakin banyak di buku besar. Makanya terciptalah sebuah neraca lajur yang dibuat secara sistematis mungkin dan menghasilkan informasi yang benar serta rapih, kelihatannya estetik gitu. Angka-angkanya tuh estetik, enak dilihat. Yang ketiga, meminimalisir kesalahan. Kenapa? Karena di neraca lajur langsung kelihatan. Sebentar ya, ada telepon dulu sebentar. Oke, lanjut. Di sini meminimalisir kesalahan. Jelas. Kalau misalkan kita terlalu banyak melihat angka, ya, kalau tidak memakan neraca lajur, pasti sering terjadi, apalagi pengerjaannya manual, sering terjadi kesalahan dalam menulis angkanya. Entah itu ketukar angka atau kurang 0 atau kurang angka lainnya, itu sering terjadi. Kalau misalkan memakai komputer, pakai Excel, bisa juga. Tapi tetap saja, kalau tidak dirumus, tidak memakai sistem, otomatis nanti bakalan banyak kesalahan-kesalahan lainnya. Apalagi di komputer sih, lebih rawan di komputer daripada manual. Di manual masih bisa kelihatan. Kalau di komputer harus ngecek satu persatu. Sebetulnya seperti itu ya. Ada kelemahan dan kelebihannya masing-masing. Yang terakhir di sini memperkirakan hal-hal yang mungkin akan terjadi. Gitu. Kalau dari tujuan, otomatis itu untuk kebaikan ya. Sesuatu yang diciptakan untuk mempermudah berarti itu untuk kebaikan. Nah, di sini ada fungsi neraca lajur, hampir sama. Tujuan dengan fungsi itu hampir sama. Lebih kepada sesuatu hal yang baik gitu. Yang pertama di sini digunakan untuk meringkas data. Kedua, mengevaluasi transaksi yang ada. 3, sarana menyusun laporan keuangan, penyusunan perusahaan yang kredibel, melihat kegiatan harian perusahaan. Ya, di sini yang paling penting adalah sarana menyusun laporan keuangan, karena dengan adanya neraca lajur, kita tidak perlu lagi capek-capek lihat neraca saldo setelah penyesuaian. Cukup kita memindahkan angka yang ada di dua kolom terakhir tadi, yaitu kolom income statement dan kolom balance sheet. Income statement itu laporan laba rugi, dan yang balance sheet itu neraca. Ini teorinya ya harus disampaikan juga. Kenapa? Karena hitungan tanpa teori itu bakalan abu-abu. Tapi
teori tanpa praktek juga sama, bakalan lebih abu-abu. Nah, sekarang kita masuk ke tabel. Nih. Tabel format. Ini bukan laporan keuangan. Maksudnya neraca lajur ya. Neraca lajur. Nah. Kelihatan nggak yang ini? Kalau misalkan nggak kelihatan, saya buka yang file lain deh. Oke, jangan yang ini aja ya. Bentar. Saya lihat yang ini deh. Nah, biar lebih kelihatan nih. Sampai sini kelihatan? Segini? Kelihatan nggak? Oke. Nah, inilah contoh dari neraca lajur. Kurang jelas, Kak. Ya? Kurang jelas. Kurang jelas. Kecil ya? Iya, Kak. Segini kelihatan? Iya, Kak. Iya, Kak. Bentar, biar segini ya, cukup ya. Jadi inilah contoh dari neraca lajur. Ini baru contoh aja ya. Nanti untuk sistematika pengerjaannya tunggu dulu sebentar. Saya akan jelaskan dulu fungsi dari kolomnya masing-masing. Nah, di sini ada kolom transaksi, atau boleh kita diisi dengan nama akun, atau boleh juga dengan keterangan. Boleh. Yang terpenting kolom pertama itu diisi dengan nama akun, dan seharusnya di sini juga ada nomor akun. Nah, di sini nih, sebelum nama akun harus ada nomor akun ya. Tapi nggak apa-apa, ini sebagai contoh aja dulu. Nama-nama akun harus disusun sesuai dengan kelompok yang paling awal. Apa contohnya? Kelompok harta wajib disusun paling pertama. Berarti kalau kelompok harta termasuk seluruh akun yang digunakan dalam perusahaan tersebut. Akun apapun itu, pokoknya yang masuk ke harta wajib disebutkan paling awal. Tidak boleh harta ada di barisan kedua. Nggak boleh. Atau masuk ke barisan kewajiban, nggak boleh. Atau masuk ke barisan ekuitas dan yang lain-lain, itu tidak boleh. Pada intinya wajib disusun berdasarkan urutan 1 kelompok harta, 2 kelompok kewajiban, 3 kelompok ekuitas, 4 pendapatan, dan 5 beban. Maksudnya apa? Maksudnya di sini nih, kita cek dari kas sampai ke akumulasi penyusutan peralatan kantor, ini termasuk harta. Ya, berarti ini sudah selesai untuk harta disusun. Yang kedua, hutang dagang sampai kepada pendapatan diterima di muka, ini merupakan kelompok hutang. Jadi, setelah harta baru ke hutang. Tidak boleh hutang dulu ada di atas harta. Nggak boleh. Begitupun dengan yang lainnya. Dan yang ketiga, kelompok ekuitas. Ada apa di sini? Ada modal dan prive. Jadi ini merupakan kelompok ekuitas. Yang keempat, kelompok pendapatan. Seluruh pendapatan, mau pendapatan usaha, mau pendapatan bukan dari usaha, dimasukin ke nomor 4. Yang join lagi sebentar. Selanjutnya, untuk urutan yang terakhir yaitu urutan beban. Nah, dari beban gaji sampai ke beban bunga, atau di sini ada jasa yang masih harus diterima, itu masuk
ke urutan terakhir. Seperti itu. Ini untuk nama-nama akun, ya. Di kolom kedua ada kolom neraca saldo. Dan di kolom neraca saldo juga ada kolom lagi, debit dan kredit. Untuk angka yang kita hasilkan di sini, yang kita lihat di sini, ini tuh dihasilkan dari tabel neraca saldo yang paling awal kita susun. Jadi, kolom neraca saldo awal itu sangat menentukan pengerjaan kita ke depannya. Kalau misalkan di neraca saldo awal kita nggak balance, di sini misalkan kita nggak balance, otomatis tahap AJP pun nanti nggak akan balance. Bisa aja sih balance AJP-nya kalau ada angka yang tidak mempengaruhi AJP. Contoh di sini, beban bunga, kita sedang menghitung beban bunga misalkan. Itu kan tidak mempengaruhi angka yang ada di sini. Contohnya seperti itu, misal ya. Kecuali ada angka yang salah di neraca saldo sebelum disesuaikan, kemudian kita dipakai lagi angkanya di AJP, maka sampai tahap berikutnya pun tetap bakalan salah. Selanjutnya di sini di kolom neraca lajur lagi ada kolom untuk AJP. Neraca saldo, kemudian AJP. Di AJP angkanya kita hasilkan dari hasil perhitungan kita di ayat jurnal penyesuaian. Masih ingat materi kemarin kan? AJP itu akun apa aja yang harus disesuaikan, kemudian cara perhitungannya seperti apa, itu sudah dijelaskan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang saatnya penerapan ke neraca lajur. Di sini mudah kok. Cuman kelihatannya aja rumit karena angkanya banyak di sini ya. Sisa mindah-mindahin aja enaknya tuh di neraca lajur itu. Tapi yang wajib diperhatikan adalah keseimbangan saldo. Kalau misalkan saldo neraca saldo tidak seimbang, kemudian AJP tidak seimbang, maka neraca saldo setelah disesuaikannya pun tak seimbang. Kalau contoh di sini neraca saldonya seimbang, bisa kelihatan, kemudian penyesuaiannya seimbang, maka neraca saldo setelah disesuaikannya pun seimbang. Kalau sudah seimbang, nah hati-hati pada saat penyusunan kolom income statement atau laporan laba rugi dan neraca, di situ kita diuji kebenarannya lagi terhadap apa? Terhadap selisih angka. Nah, angka yang ada di sini itu menunjukkan laba atau ruginya perusahaan. Sampai situ dulu. Ada yang mau ditanyakan nggak? Ini neraca lajur secara umum, belum ke tahapan penyusunannya. Ada pertanyaan dulu nggak? Kak, itu kan cek kebenaran itu laba atau rugi. Gimana kalau nentuin itu laba atau rugi? Gimana sih, Kak? Oke. Jadi, ciri-cirinya laba adalah nih, perhatikan ke sini. Di kolom rugi laba atau di kolom laporan keuangan rugi laba atau laba rugi ya, ada debit dan kredit. Saya kasih poin utama. Di kolom laba rugi yang wajib kita masukkan adalah kelompok akun 4 dan 5, yaitu akun beban dan pendapatan. Saldo normal beban ada di debit, maka yang di debit ini adalah kolom untuk beban, yaitu 5 sama dengan beban. Di kolom kredit ini merupakan kolom pendapatan atau kelompok 4. Nah, seperti itu. Nah, sekarang saya akan menjelaskan arti dari angka-angka ini. Jika pendapatan lebih besar dari beban, maka ya,
hasilnya adalah laba. Tapi jika beban lebih besar daripada pendapatan, maka hasilnya rugi. Nah, sekarang anggaplah ini belum ada nilainya. Kolom pendapatan dengan beban lebih besar mana? Debit atau kredit? Kredit. Debit. Maka jika lebih besar yang lebih besar kredit, sayang. Tadi Ya, kredit. Oke, kredit. Maka jika kredit lebih besar daripada debit di dalam kolom laba rugi, ya, itu artinya perusahaan kita mendapatkan laba. Untuk mencari nominal labanya, maka kita harus mengetik terlebih dahulu angka terbesarnya, yaitu yang kolom kredit. Nah, kredit di bawah sini. Kemudian di sebelah sininya diseimbangkan menjadi sama nominalnya sesuai dengan nominal terbesar di antara dua belah sisi, debit atau kredit. Kalau lebih besar kredit, berarti yang sebagai penyeimbangnya adalah yang paling besar. Seperti ini. Oke, sampai sini dulu. Nah, sekarang untuk mencari nominal labanya, caranya adalah, kan ini sudah seimbang ya, 34820, 34820. Ini sudah sama 34820, yang kurang adalah sisi debit. Maka selisihnya harus disimpan di kolom yang kurang, yaitu dengan cara angka terbesar dikurangi angka terkecil. Berarti di sini kredit dikurangi debit. Selisihnya disimpan di sebelah debit, dan ini artinya adalah laba. Kalau selisihnya terdapat di sebelah debit untuk kolom rugi laba, ya, itu artinya perusahaan mengalami laba. Nih, laba. Nah, sekarang yang wajib disesuaikan atau yang wajib disamakan saldonya bukan lagi saldo debit kredit yang di sini, tapi saldo debit kredit yang di bawah sini. Dengan cara apa? Dengan cara tadi, mencari selisih. Menyamakan dulu saldonya, kemudian dicari selisihnya. Dan selisih itu menandakan kalau selisihnya sama hasilnya, berarti pengerjaan kita benar. Kalau selisihnya tidak sama, berarti pengerjaan kita salah. Nah, sekarang kita buktikan. Tadi kredit lebih besar dari debit, maka hasilnya adalah laba untuk kolom rugi laba ya. Nah, sekarang untuk kolom balance sheet kebalik. Di sini adalah kelompok harta. Di kolom debit. Untuk kolom kreditnya adalah kelompok hutang 2 ditambah 3 atau hutang dan kewajiban. Ini untuk kolom kredit ya, 2 dan 3. Untuk kolom debit itu untuk kelompok harta. Nah, sekarang ketika kita melihat saldo debit di kolom neraca lebih besar daripada kredit, maka hasilnya laba. Atau secara harfiah, harta lebih besar daripada utang ditambah modal, maka hasilnya harta. Kalau di kolom rugi laba harus lebih besar kredit kalau ingin jawabannya laba. Seperti itu. Nah, sekarang kita buktikan. Di sini yang menjadi penyeimbang saldonya yang 26.770. Kenapa? Karena debit dengan kredit lebih besar debit. Untuk yang ini gimana? Samakan saldonya dengan saldo yang terbesar. Di antara dua kolom ini ya, jangan melihat kolom-kolom yang lainnya. Sekarang kita selisihkan. 26 ini sudah balance, berarti artinya tidak ada kekurangan saldo atau tidak ada selisih. Nah, sekarang di sini yang ada selisih. Di sininya 20 tapi di bawah 26, maka selisihnya disimpan di sisi yang kurang. 26 sekian dikurangi 20 sekian. Maka hasil ini wajib seimbang. Kak, kalau gimana kalau di sini hasilnya 5.000? Itu dipastikan salah jawabannya. Oke? Jadi wajib seimbang. Sampai situ untuk pembahasan ini. Bisa dipahami tadi untuk yang bertanya?
Insya Allah paham kak. Insya Allah paham kak. Oke. Kalau kayak gitu, sekarang saya mau lanjut ke tahapan cara mengisi neraca lajur ya. Ini sudah jelas. Kalau saldonya saling berjauhan kayak gini lah intinya. Saling berjauhan itu laba. Kalau berdekatan di sini berarti rugi. Tapi kalau misalkan ada soal yang kalian kerjakan itu hasilnya rugi, jangan kaget. Yang terpenting adalah selisihnya sama. Kayak gitu ya. Sekarang di sini masuk ke dalam tahapan, nah teorinya dulu saya sampaikan dah. Tahapan pembuatan neraca lajur nih. Yang pertama menyiapkan neraca saldo sebelum penyesuaian, jelas. Yang kedua, memasukkan data jurnal sesuai dengan kolom penyesuaian yang ada di dalam kertas kerja. Yang ketiga, memasukkan saldo yang telah disesuaikan. Ini secara teori nanti bisa dibaca aja lah ya. Saya langsung ke sini aja, langsung ke penerapan. Biar lebih enak bahasanya. Sekarang tahapan membuat neraca lajur. Pertama kita harus menyusun dulu nomor akun beserta nama-nama akunnya. Oke. Nomor akun beserta nama-nama akun sesuai dengan urutan paling kecil atau sesuai dengan urutan klasifikasi akun. Tidak boleh ada akun yang di atas atau di bawah yang tidak sesuai dengan urutan. Pokoknya urutannya kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Gak boleh diganggu gugat untuk aturan gitu. Yang kedua, kita wajib ini kok jadi hilang. Nah, yang kedua, kita wajib menyusun angka-angka yang terdapat di dalam soal neraca saldo sebelum disesuaikan. Gimana caranya? Kita tinggal memindahkan angkanya aja. Kan kita sudah menyusun nama-nama akunnya. Gimana cara nyusun akunnya? Kita cek di buku besar, karena buku besar itu sudah tersusun dengan rapi. Kalau nyusunnya rapi, kalau tidak rapi wajib dirapihkan. Misalkan di sini ada di sini nih di neraca saldo ini ada kas 7.500 di sebelah debit, maka kita langsung pindahkan saja ke neraca lajur di kolom neraca saldo sebelah debit. Kalau yang di kredit gimana? Kita pindahkan aja sesuai dengan rumahnya masing-masing. Sekarang tahapan kedua masuk ke posting angka yang ada di AJP. Sama tahapannya, hanya memindahkan angkanya saja, karena untuk nama akun kita sudah susun ya. Jadi yang terpenting kita harus menyusun ini dulu. Kalau kita salah menyusun akun nanti ribet pada saat memindahkan angka yang ada di laporan keuangan sini. Selanjutnya, setelah neraca saldo dan AJP itu angka-angkanya sudah dipindahkan, maka di sini kita akan melakukan penambahan dan pengurangan angka. Kuncinya apa? Kuncinya adalah jika sisi debit dengan debit bertemu, itu ditambah. Jika sisi kredit dengan sisi kredit itu ditambah juga. Tapi kalau berbeda jenis itu langsung dikurangi. Tergantung nanti selisihnya disimpan di mana, itu tergantung pada saldo yang terbesarnya sebelah mana. Sekarang kita coba. Di sini untuk kas tidak ada lawannya atau tidak ada pasangannya, maka langsung dipindahkan saja. 7.500 di debit, maka langsung kita pindahkan. Karena apa? Karena tidak ada lawannya. Yang kedua, piutang dagang tidak ada lawannya juga, sampai sini tidak ada, maka langsung pindahkan saja. Yang ketiga, perlengkapan kantor ada angka nih, hati-hati. Kadang-kadang mata itu suka keder. Kedernya karena melihat kolom atau baris dan kolom kemudian dipadukan dengan angka, jadi mata kita kadang sliwer gitu.
yang harusnya disimpan di debit tapi malah di kredit karena nggak kelihatan debit dan kreditnya. Nah sekarang contoh di perlengkapan kantor sini ada saldo 1210 di sisi debit. Kemudian menemukan nih lawannya ada saldo 1090 di kredit. Maka cara menghitungnya adalah saldo debit ini dikurangi saldo kredit. Maka diselisihkan dengan cara dikurangi 1210 dikurangi 1090. Nah, seperti itu. Dan ini hasilnya 120 rupiah. Selanjutnya, contoh untuk yang ada lawan ya atau ada pasangan tapi saldonya disimpan di sebelah kredit. Misalkan yang mana ya? Nah, ini nih. Ini kredit dengan kredit, deng. Kebetulan nggak ada yang saldonya lebih besar dari saldo debit. Yang disimpan di kredit nggak ada. Oke. Nah, berarti pada intinya untuk neraca lajur itu kuncinya ya untuk mengisi neraca saldo setelah disesuaikan, ketika ada saldo debit di neraca saldo bertemu dengan saldo debit di penyesuaian harus ditambah. Ketika ada neraca saldo di kredit yang ada di neraca saldo bertemu dengan saldo kredit yang ada di AJP ditambah juga. Kalau beda jenis dikurangi. Lalu selisihnya disimpan di mana, Kak? Disimpan di sisi yang paling besar. Contoh gini. Misalkan di kredit dengan debit lebih besar kredit, maka nanti sisanya disimpan di sebelah kredit lagi di sininya. Oke, sampai situ. Dulu, ada yang mau ditanyakan dulu? Untuk tahapan perhitungan di neraca saldo setelah disesuaikan? Kak, coba jelasin yang terakhir tadi. Kayaknya aku masih kurang ini deh. Oke, pada intinya kayak gini ya. Untuk cara perhitungannya. Iya. Nah, pada intinya sebentar. Pada intinya kayak gini. Debit bertemu debit sama dengan ditambah ya. Kalau kredit bertemu kredit sama dengan dikurangi. Kemudian jika lawan jenis itu mau debit kurangi kredit, mau kredit kurangi debit, itu harus dikurangi. Ini ditambah. Kredit ketemu kredit ditambah. Nah, sekarang kalau debit bertemu dengan lawan jenis berarti kan kredit. Begitupun sebaliknya. Pokoknya kalau debit ketemu kredit atau sebaliknya itu wajib dikurangi. Seperti itu. Itu maksudnya. Maksud pertanyaan ke situ bukan? Iya, Kak. Iya. Nah. Selanjutnya, kalau misalkan tidak ada yang ditanyakan lagi di sini, saya ajarin mengenai pemindahan saldo yang ada di kolom laporan keuangan, baik itu rugi laba ataupun neraca.
Di kolom laba rugi, yang wajib kita ketahui tadi adalah pendapatan sama beban. Wajib itu saja. Itu aja. Pendapatan sama beban. Pendapatan wajib di sebelah kredit dan beban wajib di sebelah debit. Cukup ini aja patokannya. Dan nanti selisihnya seperti yang sudah saya paparkan di depan tadi. Kemudian di kolom neraca kita cukup memindahkan angka 1. Angka 1 itu untuk harta, kemudian angka 2 dan 3. Angka 2 dan 3 itu untuk kelompok kewajiban dan ekuitas. Tidak boleh ada yang lain-lain lagi. Ya. Nah, untuk cara mana hilang ini selisihnya tadi ya? Bentar. Saya balikin dulu saldonya. Ini. Kemudian ini selisihnya disimpan sini. Nah, pada intinya untuk kolom rugi laba ketika pendapatannya atau saldo kredit lebih besar daripada debit, berarti itu artinya pendapatan lebih besar daripada beban. Selisihnya nanti di sebelah beban atau di sebelah debit, dan itu artinya laba. Tapi jika beban lebih besar daripada pendapatan, besar pasak daripada tiang, maka nanti selisihnya di pendapatan, dan itu hasilnya adalah rugi. Kemudian kalau misalkan di kolom rugi laba sudah terjadi laba atau rugi, maka kolom neraca pun harus menentukan apanya? Selisihnya. Kalau selisihnya sama, berarti pengerjaan neraca lajur kita sudah dipastikan benar. Kalau masih belum seimbang, berarti ada kemungkinan-kemungkinan yang terjadinya kita salah menjumlahkan di sini atau salah mengurangi di sini di neraca saldo setelah disesuaikan, atau kemungkinan lainnya ada akun yang tidak tepat. Angkanya sih benar angkanya, tapi ada akun yang tidak tepat. Misalkan harusnya kita memasukkannya ke kelompok beban, tapi kita masukkan ke kelompok harta. Sampai situ dulu. Ada yang bertanyakan? Paham nggak maksudnya untuk neraca lajur ini? Sama paham Kak. Cuman kalau saya kendalanya itu cuma di nama akun sama nama akun untuk keterangan kadang-kadang enggak. Gimana deh? Agak lupa. Gimana deh? Putus-putus suaranya. Kalau di neraca lajur ini insya Allah Kak. Tapi saya tuh agak kagok gitu, agak namanya, agak lupa ingat kalau di nama akun ini Kak suka kebalik atau gimana gitu. Nah, makanya di pemahaman klasifikasi akun itu harus diperdalam lagi. Dengan cara apa? Dengan cara memperbanyak latihan jurnal umum. Karena kuncinya di situ. Jurnal umum itu kan sifatnya fleksibel. Berarti otomatis setiap transaksi ada akun yang terlibat itu berbeda-beda setiap transaksinya. Kecuali kalau transaksinya itu aja ya. Harus memperbanyak latihan soal jurnal. Untuk apa? Untuk pengenalan akun. Jangan dululah ke laporan keuangan gitu karena terlalu jauh. Minimal untuk pembendaharaan kata kalau dalam bahasa Inggris ya. Tapi kalau dalam bahasa akuntansi berarti pemahaman klasifikasi akun. Maksudnya klasifikasi akun itu kan untuk mewakili sebuah transaksi. Transaksi itu diwakili oleh akun. Jadi kalau ada sebuah transaksi yang memang itu aja ya sifatnya tuh, kalau misalkan ada pembelian pakai akun apa, kalau misalkan ada penjualan pakai akun apa, kan masih satu konteks gitu kan. Satu konteks dalam artian dalam akuntansi itu seluruh transaksi mempunyai perwakilannya masing-masing. Tidak semena-mena kita menggunakan nama akun. Harus sesuai dengan aturan. Kecuali memang kita tidak wajib melaporkan ke kantor pajak. Kalau kita sudah berbadan hukum sifatnya, berarti otomatis seluruh laporan keuangan kita diatur oleh PSAK. Oleh satu, ibaratnya tuh acuan. Kalau dalam agama berarti kan ada kitabnya. Nah, kitabnya akuntansi itu PSAK. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Oke Kak, bisa insyaallah. Oke. Kalau misalkan bisa dipahami, materinya udah selesai kalau neraca lajur sampai sini. Ada yang mau latihan nggak? Ada Kak. Ada. Oke.
Oke, kalau ada nanti saya kasih ini ya. Saya kasih soal, tapi sisa ngitung di neraca saldo setelah disesuaikannya aja. Jadi nggak perlu mindah-mindahin neraca saldo dan AJP-nya. Sifatnya untuk pengerjaan soal ini opsional. Jadi boleh mengerjakan, boleh tidak. Yang terpenting adalah kalian bisa memahami apa yang saya sampaikan, kemudian bisa menerapkannya di dunia kalian masing-masing. Entah itu untuk kebutuhan kuliah ataupun kerja. Kenapa? Karena ternyata sudah lulus pun ya, materi akuntansi, siklus akuntansi ini tuh dipakai pada saat tes kerja kalau kita melamarnya di bagian akunting. Ternyata dasarnya dulu ya kita yang dites sebelum ke materi-materi yang lainnya. Kalau dasarnya udah belibet kan berarti ilmu akuntansinya dipertanyakan. Maka mumpung kalian masih pada kuliah, masih belum merasakan apa itu interview, jadi harus belajar dengan sungguh-sungguh, manfaatkan waktu yang ada lah gitu ya. Jangan meremehkan sebuah proses mentang-mentang udah semester atas jadi nggak perlu lagi belajar dari bawah. Jangan kayak gitu, soalnya ilmu itu nggak berat di bawah dan memang pasti bermanfaat untuk kapanpun kalau kita masih ada di ruang lingkup akuntansi. Itu aja paling untuk malam ini. Untuk latihannya nanti saya kirimkan ke grup ya. Mau malam ini latihannya atau besok aja? Malam ini boleh, besok boleh, tapi bagus sama malam ini deh. Kak, terus kan kalau misalnya udah ngerjain, boleh kan kalau misalnya mau koreksi bisa via WA. Gimana? Ya nanti kalau misalnya kan nanti dikasih soal latihan. Mm-hmm. Terus kalau misalnya udah ngerjain, kan gua tahu ini benar atau enggak kan perlu dikoreksi. Mm-hmm. Nanti boleh nggak kalau misalnya mau koreksi chat di WA? Boleh, tapi nanti untuk pengiriman jawabannya itu ke grup aja, biar nanti terpusat ya. Saya nggak perlu scroll karena chat banyak gitu. Jadi mending dikumpulkannya aja di grup. Nanti saya buka kolom chatnya, kayak gitu aja. Bisa. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Ada lagi nggak? Insya Allah nggak, Kak. Oke, siap. Kalau misalkan nggak ada, saya pamit undur diri untuk malam ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Oh iya, besok tuh hari masih jadwal kita ya? Sabtu ya? Masih, Kak. Oke, mungkin saya akan masuk lagi hari Minggunya. Saya bagi waktunya sama yang kelas 12. Jadi jadwal kita fixnya cuma 2 hari aja deh. 2 hari itu Kamis, Jumat dan Minggu ya. Jadi Sabtunya dibagi sama yang 12, oke? Jumat dan Minggu aja ya. Seminggu 2 kali. Itu aja paling. Saya pamit undur diri untuk malam ini ya. Terima kasih atas antusiasnya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Kita jumpa lagi di hari Minggu di jam yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat istirahat. Dadah. Terima kasih banyak, Kak. Oke. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama.